kami di debatana sumurung sian sabu naroha matotong maramu di hati-hati do pikiran mana di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Akan debatan di partang yang ada di bagasan bikon minggu jubilate gene dosian sada Joshua 5 ayat 8 sada di Joshua sada ayat 5 1 hidok dangadong manangise namanahan jong-jong di julong saliling ko mangul songon padonganiku di simusa donganakku doho dagdagamon pasogokku manang tadi kunoku Pirma todim jala masihon ai ikon modo merbagi tanahon bain paratalian di bangsoon nahwari oto kunasida leonokku tunasida asal pir todim jala masihon situ tu mangaraduti dowon patupahon obaran tusudepati akan na tinonahon di simusa na posok itu unang manibil ho siyani tu siyamun manang tuabira asamar mulia ho manang dopa dia ho mangalaka unang meret buku dipatikon siapa mangam saya pikir-pikiri mai aria do orngit asa diradoti ho jala di patu paho baratu sude natar surat di bagasani asa marutu ko tiap ke dalam jala marmulia ho jala marmulia parugam ido sahatna kedamang denang di holongan di bagasan Kristus Yesus. Shalom, semangat oras salam sehat kita saluhna molo adong padon diturpukon namado pirma todim jala marsihot identik doi kata istilah semangat oras kuat falsafahnya anak bata nama dok firma boki baul-baul pasalonga firma tu dimuna sai tibu madako aka pagumoan saya totong dihita aka silas niropa. Kalimat ini bermakna yang sangat luar biasa walaupun secara harafiah dalam arti keras yang kuat semangat datanglah segera peruntungan. Firma todi itu berarti tetaplah teguh, tetaplah bersemangat, yang biasa dikatakan sebagai harapan agar tidak pernah, jangan pernah putus asa atau kehilangan semangat agar rezeki pun selalu datang. Ungkapan ini juga dinyatakan dengan penguatan beras di kepala seseorang atau keluarga yang sering dikatakan dengan boras sipiritondi, baik kepada orang yang sedang menghadapi ujian, yang selamat dari cobaan, dan juga kepada orang yang mau berangkat merantau, mencari pekerjaan ataupun jabatan agar mendapatkan rezeki. Segera diberikan Tuhan upah dari semangatnya itu. Dalam hal ini beras sipiritondi diberikan juga punya arti agar seseorang itu tidak lagi ragu dan tidak takut akan masa depannya dan juga apa yang dijalaninya, karena Tuhan tetap bersamanya. Boras sipiritondi mempunyai makna memberkati roh atau jiwa yang bisa dikatakan dengan mewakili, menggambarkan bahwa orang yang memberkati adalah Allah Tuhan. Contohnya untuk kedua mempelai dalam pernikahan agar mereka tetap dikuatkan, diteguhkan dalam membangun rumah tangga dan menjadi penolong terhadap yang lain dan menjadi pemberi harapan penuh bagi orang-orang yang di sekitarnya, sebagaimana kuatnya biji beras yang menjadi harapan dan sumber kehidupan bagi orang banyak. Beras sipiritondi adalah
gambaran daripada kasih karunia Tuhan. Setiap malam menjelang tidur ada seorang anak yang masih kecil, kalau mau tidur harus ditemani orang tuanya. Dia nggak bisa tidur karena ketakutan. Dia takut pada kegelapan yang menyelimutinya. Dia merasa dan mendengarkan dalam keheningan di kamar tidurnya. Sesekali dipecahkan dengan suara-suara binatang dari luar rumah. Lalu dia harus menyalakan semua lampu. Tetapi itu pun rasa takutnya malah semakin menjadi-jadi. Lalu ibunya berusaha untuk menenangkannya dan menidurkannya. Ketakutannya tidak juga berhenti, kecuali ketika ibunya meletakkan Alkitab di ujung tempat tidurnya dan menuliskan sebuah ayat di atasnya, bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, seperti yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 9. Ayat inilah yang dibacanya setiap malam dan setiap hari, dan ia membiarkan tulisan yang berisi janji Tuhan itu terpasang di ujung tempat tidurnya, sehingga sampai waktu dia keluar pagi-pagi dan mau berangkat ke sekolah, dia tidak memiliki rasa takut lagi. Sebab kapanpun ia tidak takut lagi karena Tuhan bersama. Ada perintah yang tertulis dalam nas ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Birmatodin, jalan Masibokot, yang berulang kali diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel, yang menegaskan arti pentingnya bersama Tuhan. Dan mereka percaya ketika mereka dikeluarkan dan diselamatkan, bukan karena kekuatan mereka sendiri, bukan karena kehendak mereka, tetapi adalah bersama Tuhan. Dan mereka tahu betul bahwa tantangan dan musuh mereka sedang mengejar mereka, dan betapa sedihnya, susahnya kehidupan mereka pada masa pembuangan itu. Dan banyaknya musuh itu, tantangan itu yang semakin menghantui mereka, membuat mereka semakin khawatir akan masa depan yang tidak pasti. Karena mereka belum tahu kemana mereka dikembalikan, tanah nenek moyang mereka. Tapi Allah meyakinkan mereka, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata Tuhan. Dan dia benar-benar menyadari bersama bangsa itu akan banyak sekali yang dia hadapi, apalagi akan terjadinya tongkat estafet kepemimpinan Musa kepada Yosua. Yaitu akan menjadi beban berat. Dia takut akan terjadi masalah besar. Dia merasa belum memiliki apa-apa. Dia lemah, dan karena merasa dia masih muda, dia tahu banyak sekali musuh di depannya yang siap menghancurkannya. Tetapi ia percaya janji Tuhan, dan dia berserah kepadanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Unak komanibil siaditu siaun manang Tuhan bilang, asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka. Mungkin ada banyak sekali orang yang menyandarkan dirinya pada pikiran dan kekuatan dirinya sendiri, dan juga kepada orang lain bila sedang menghadapi cobaan. Tapi perlu kita ingat, apakah upah orang-orang yang seperti itu? Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu kata Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Allah sangat memuji Yosua sebagai seorang yang mengikuti dia dengan sepenuh hati. Dari mereka yang berumur 20 tahun ke atas ketika keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb lah yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Musa sendiri tidak diizinkan. Tapi ingat, takut adalah perasaan yang manusiawi. Tetapi hidup dengan dikuasai ketakutan terus-menerus dapat merusak kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Begitu juga kita umat orang percaya saat ini, yang sedang menghadapi banyak sekali cobaan, yang sedang menghadapi ujian, yang sedang menghadapi ujian pekerjaan, yang sedang menghadapi terkhusus masalah pandemi Corona 19. Janganlah kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebagaimana orang yang percaya kepada Allah di masa lalu, yang telah dikuatkan oleh Tuhan, hati kita pun dapat menjadi kuat dan teguh karena Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita.